Setiap orang Islam pasti kaya harta jika mau mengamalkan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap orang Islam bisa kaya raya, bisa. Setiap orang Islam, artinya semua orang Islam itu bisa kaya raya, bisa menjadi orang yang kaya harta semuanya. Tapi dengan syarat, jika mau mengamalkan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya sangat mudah, tidak butuh ini, tidak butuh itu, tidak butuh ini, tidak butuh itu, tidak sulit-sulit, hanya niat di dalam hati. Niat, coba, hanya niat di dalam hati bisa menyebabkan orang kaya raya luar biasa. Dan yang perlu diketahui adalah amalan ini diijazahkan secara turun-temurun, ya, secara turun-temurun. Jadi mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengijazahkan amalan ini kepada murid-murid beliau, yaitu kepada para sahabat. Para sahabat mengijazahkan amalan ini kepada murid-muridnya, yaitu kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat. Kemudian para tabi'in mengijazahkan amalan ini kepada murid-muridnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkan amalan ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan pada murid-muridnya hingga sampai kepada kita. Oleh sebab itulah, jika kita menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mencari uang saja sulit, hidupnya serba susah, tidak menjadi orang yang kaya raya, tidak menjadi orang yang kaya harta, maka kebangetan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengijazahkan suatu amalan ilmu laku, cukup niat di dalam hati. Nah, coba niatnya yang benar. Niat setiap hari yang benar, niat hidup yang benar, niat mencari rizki yang benar, niat mencari harta yang benar. Terutama niat tatkala kita hidup di dunia ini untuk apa begitu? Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Tetapi di dalam video kali ini kita akan membacakan satu matan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli menulis tentang mushaf Al-Qur'anul Karim pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Zaid bin Thabit ini sekretarisnya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Zaid bin Thabit menjadi sekretarisnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Zaid bin Thabit menjadi sekretaris lagi, yaitu sekretarisnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka Zaid bin Thabit menjadi sekretarisnya Khalifah Utsman bin Affan. Lah tatkala itulah Zaid bin Thabit ditunjuk untuk menjadi ketua panitia, ya, ketua panitia tentang penulisan mushaf Al-Quran. Oleh sebab itulah jangan heran nih kalau hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Sami'tu telah mendengar oleh aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu sedang bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Wah, ini redaksi akhir hadis. Dunia, harta benda ini mengejar-ngejar dia. Jadi yang dikejar itu manusianya. Jadi kalau manusianya itu niat hidupnya benar, yaitu kenapa niat hidupnya? Niat hidupnya karena mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Setiap hari dia menumpuk bekal untuk akhirat. Dia mencari pekerjaan untuk nanti kalau punya uang sebagai bekal untuk ibadah. Jadi kalau dia sudah punya uang, punya kerjaan, punya harta untuk bekal mengaji. Ya, mengaji jangan lupa nih. Jadi kalau kita mau kerja, ya Allah saya mau kerja, selain untuk memberikan nafkah pada anak istri, itu kan kewajiban. Juga sebagai bekal saya untuk mengaji. Mengaji memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis serta ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Jadi setiap hari kalau kita mencari harta, hidup kita, ini kita niatkan bahwa untuk bekal akhirat. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dunia ini menjadi cita-citanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran itu berada di antara kedua pelupuk matanya. Dan dunia ini, harta benda tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang telah dikadarkan untuknya saja. Tetapi barang siapa nih yang hidupnya tujuannya akhirat menjadi niatnya, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu, maka Allah mengumpulkan seluruh urusannya, perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mengejar-ngejar dia. Dunia mengejar-ngejar, harta benda duniawi mengejar-ngejar dia. Kalau memang niat hidup setiap hari ini untuk ibadah, mencari akhirat. Bukan hanya setelah mendapatkan harta, ya sudah untuk senang-senang, untuk ini, untuk itu. Wah, ini yang salah niat. Salah niat. Kita kalau ingin kaya raya, maka setiap hari, nanti setelah saya kaya, akan saya gunakan harta saya untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk membangun pondok pesantren, untuk membantu guru-guru, untuk jihad fisabilillah, untuk membantu fakir miskin, dan seterusnya. Ya, itulah niat yang benar. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 4105. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.